di Giant Mega Bekasi. Hujan deras di wilayah Bogor dan sekitarnya berdampak luas. Air kiriman menyebabkan banjir di wilayah Bekasi, Depok, hingga Jakarta. Padahal dalam beberapa tahun kebelakang, banjir besar seperti ini sudah jarang terjadi lagi. Apa penyebab banjir kali ini? Dan bagaimana pemerintah menangani banjir besar kali ini? Bekasi menjadi kota yang terdampak parah dalam banjir kali ini. BPBD Kota Bekasi menyebutkan ada 20 titik di 7 kecamatan yang terendam banjir. Ketinggian bahkan mencapai 5 meter. Di lokasi ini, mal juga turut terendam banjir. Di ibu kota, banjir menerjang wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Setidaknya ada 62 RT dan 4 ruas jalan utama yang tergenang banjir. Ada 1.251 warga mengungsi, 750 pengungsi berasal dari Pejaten Timur. Sekitar 1.870 rumah di 5 kecamatan di Tangerang Selatan juga turut terendam banjir. Kecamatan tersebut diantaranya Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Serpong Utara. Tanggap darurat diberlakukan di wilayah Bogor. BNPB mengatakan selain menyelamatkan warga yang rumahnya terendam banjir, BNPB juga akan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Kemudian untuk mengurangi sumber bencananya, hujan, mulai hari ini BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca. Sampai kapan? Sampai nanti prediksi dari BMKG sudah bisa dilepas. Tadi Ibu Kepala BMKG menyampaikan sampai tanggal 6, ya, berarti 2 hari lagi hujan diperkirakan masih cukup deras. Kemudian nanti di pertengahan bulan, tanggal 11 dan ke sana juga akan timbul hujan yang lebih besar. Nah itu mungkin sebelum itu kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca. Terus apa yang akan dilakukan oleh pemimpin daerah yang baru dalam mengatasi wilayahnya dari ancaman? Dari banjir yang sudah terjadi ini? Mungkin mengikuti 100 hari kerja kita lakukan pengurukan sungai, pengurukan waduk-waduk. Karena apa? Kita tahu informasi ini. Cuman memang masalah curah hujan itu semua keputusan Tuhan. Kami bersyukur kemarin dalam rakor bahwa pemerintah pusat memberikan PSN untuk pengendalian banjir, program strategis nasional. Jadi Jakarta mendapat anggaran cukup besar lagi untuk pengendalian banjir. Karena ya, pemerintah pusat juga mendengar bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah sekarang dengan bantuan, dengan program PSN, proyek strategis nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Paling utama saya meminta kepada PTPN untuk menghentikan berbagai aktivitas alih fungsi lahan di puncak perkebunan teh. Berdasarkan data yang kita miliki, sudah lebih dari 1.000 hektar yang mengalami alih fungsi. Jangan hanya tujuannya kepentingan ekonomi saja. Karena apa? Karena Belanda itu menanam pohon teh di puncak itu yang paling utama bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi konservasi dan menjaga lingkungan sekitar. Tentu selain curah hujan yang tinggi, ada banyak persoalan yang menjadi pemicu banjir. Dan ini yang menjadi sorotan pengamat. Ruang air itu tidak dianggap penting di kita. Jadi seakan-akan kita menganggap bahwa kebutuhan manusia untuk tempat tinggal, bisnis, ataupun ruang usaha atau ruang destinasi wisata itu lebih dipentingkan daripada aspek tata ruang airnya. Pertanyaannya, kalau tata ruang untuk manusia saja tidak bisa dikendalikan, siapa yang menjaga pengendalian untuk tata ruang airnya? Jadi yang terjadi memang konflik antara ruang untuk manusia dan ruang untuk airnya. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah tidak ada yang tegas untuk memantau, menindak setiap ada penghilangan ruang air. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi banjir. Tapi yang paling mudah adalah dari diri kita sendiri. Salah satu contohnya adalah buang sampah pada tempatnya. Saya Nabil Biasa, sampai jumpa.